Cerita dimulai. Wah, aku sudah berjalan jauh. Aku harus menyeberangi pulau itu. Tapi sebelum ke sana aku harus melewati sungai. Keledaiku tidak bisa berenang. Senyum kanan, senyum kiri, kerlingkan matamu, ting ting, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, puter 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 puter, angkat tangan kananmu, salim sama teman, salaman sama temannya ya, assalamualaikum, disapa temannya, salim salim, salaman salaman, iya gitu, satunya satunya salaman, ih pintar, lagi ya, yuk, halo. Senyum kanan, senyum kiri, kerlingkan matamu, ting ting, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar 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 putar, angkat tangan kananmu, tos sama teman, tos, pinter, lagi ya, halo, apa kabar kawanku semua, senyum kanan, senyum kiri, kerlingkan matamu, ting ting, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar 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 putar, angkat dua tanganmu, oke, pegang kepalanya, dikaru-karu, kayak apa? Jangan, gatel. Oke teman-teman, ditirukan Kak Rika ya, lagi ya, yuk, tangannya dibuka seperti gini, ya, buka tutup, di kepala, digaru-garu, sambil tertawa, ha, buka tutup, tangan di pipi, dielus-elus, sambil tertawa, buka tutup, tangan di telinga, dijewer-jewer, sambil tertawa, buka tutup, tangan di pinggang, diidik, sambil tertawa, buka tutup, tangan di kaki, dipijet, sambil tertawa, anak soleh, tepuk tangan, duduknya rapi-rapian, anak soleh tepuk tangan, jangan ada yang mainan, apalagi pegang makanan, anak soleh duduk rapi, hap, konsentrasi, lihat ke sini, siapa yang gak duduk rapi, pulang hati-hati, siapa tahu dikejar sapi, Lombok duduk rapi. Cerita dimulai. Suara apa? Apa mas? Oh, skuter, helikopter. Itu tadi suara mulut. Cerita dimulai. Wah, aku sudah berjalan jauh. Aku harus menyeberangi pulau itu. Tapi sebelum ke sana aku harus melewati sungai. Keledaiku tidak bisa berenang. Keledaiku harus kutambatkan. Aku harus naik perahu.
itu aku tinggalkan keledaiku di sini. Pemuda itu turun dari keledainya, tasnya dibawa dan keledainya diikat. Ia naik perahu dan berkenalan dengan orang-orang yang ada di perahu. Assalamualaikum, kenalkan, namaku Abu Abdillah Al-Qolanisi. Aku mau berangkat ke pulau seberang. Aku hendak belajar, Pak. Wah, anak yang pintar. Kamu kalau belajar jauh sekali. Di tempatmu tidak ada sekolah? Tidak ada, Pak. Aku sudah selesai. Saatnya aku mencari tempat dan guru yang lebih jauh. Oh, kamu pintar sekali. Kamu berani belajar sampai jauh. Keledaimu kamu tinggal? Iya, keledaiku ku tinggal. Sekarang aku mau naik perahu bersama Anda. Kita akan menyeberangi. Semua orang sudah siap naik perahu. Mereka membaca doa naik kendaraan. Subhanakallahumma. Hah? Kok jadi subhanakallahumma? Doa naik kendaraan. Ada yang bisa? Subhanalladzi sakharalana hada muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mereka duduk dan mulai berangkat. Sampai di tengah-tengah, langit mulai gelap, mendung menutup awan dan wahai penumpang, semuanya berpegangan. Langit sudah gelap, kata nahkoda. Oh iya, langitnya sudah gelap sekali. Kalau kita tidak berpegangan, kita bisa terkena ombak dan kita bisa tercebur ke laut. Semuanya pegangan. Teman-teman, ayo semuanya pegangan samping kanan dan kirinya. Nanti kalau Kak Rika bilang satu gelombang, teriak gitu ya. Kalau ada dua gelombang berarti gitu ya. Semuanya pegangan, bergoyang-goyang. Ada gelombang satu, ada dua gelombang, ada empat gelombang, ada banyak gelombang. Saking banyaknya gelombang dan besar, perahu itu pun hancur. Semua orang berlindung dan berenang secepat-cepatnya sampai ke pinggir. Aduh, kita akhirnya terjatuh juga ke laut. Itu, teman-teman, ada pulau. Ayo, kita berenang ke sana. Mereka berenang sampai ke sebuah pulau dan mereka pun tak bisa berjalan karena capek sekali. Oh, aku capek sekali. Kakiku lemas. Bagaimana ini? Tidak ada makanan di sini. Tidak ada minuman. Kalau kita minum air laut, tenggorokan kita tambah sakit. Kita bisa mati. Oh, gimana? Perutku sudah lapar. Dan mereka teringat sebelum kejadian mereka saling berjanji dan bernadar kepada Allah kalau mereka selamat, mereka mempunyai janji kepada Allah akan memberikan harta dan berinfak, kecuali Abu Abdillah. Kenapa Abu Abdillah tidak mau berjanji? Karena dia sudah diberikan nikmat sama Allah yang banyak dan dia hanya mau berjanji satu, dia tidak akan makan daging kaca. Sampai di pulau, orang-orang berjalan merangkak sampai di sebuah tempat yang kering. Mereka duduk dengan lelahnya dan tertidur pulas. Setelah mereka tertidur, ada sesuatu yang datang. Seekor anak gajah datang.
anak gajah, gimana kalau kita bunuh dan kita makan dagingnya? Oh iya, aku nanti pegang batu dan kamu pegang kayu ya. Kita pukul. Aku hitung sampai 3. Oke. Mereka mengambil batu dan membawa kayu. Anak gajah yang bermain dan memakan rumput dari belakang dipukul kakinya hingga terjatuh dan kepalanya dipukul sampai pingsan dan mulailah kepalanya dipotong seperti sapi saat Idul Kurban. Anak gajah pun meregang nyawa. Mereka mulai menguliti, mengambil dagingnya dan dibakar, dimakan. Semua makan kecuali Abu Abdillah. Diberikan dagingnya. Abu Abdillah, ini makan. Kalau kamu tidak makan, kamu bisa mati. Sudah, lupakan nadarmu, lupakan janjimu untuk tidak makan daging gajah. Tidak, aku sudah berjanji sama Allah untuk tidak makan daging gajah. Aku lebih baik kelaparan. Silakan kalian makan saja. Ya sudah, kalau kamu tidak mau makan, kamu akan mati kelaparan. Iya, biarkan dia mati kelaparan. Wah, dikasih daging nggak mau. Yaudah, kita makan saja. Kita habiskan, biarkan dia mati kelaparan. Abu Abdillah hanya berzikir supaya Allah mengenyangkan perutnya. Semuanya kenyang setelah makan daging dan kembali tertidur. Abu Abdillah bagaimana? Ia juga tertidur karena lapar dan dia terus berzikir supaya Allah mengenyangkan perutnya. Dan saat mereka tidur, ibu gajah mencari anaknya. Ibu gajah mendekati orang-orang yang sudah di dekat tulang belulangnya. Ibu gajah mencium tulang anak gajah, ternyata sudah meninggal dan mulut orang-orang yang sedang tidur dicium. Di mulutnya bau daging anak gajah dan diinjak sampai mati, sampai penyet. Orang yang kedua dicium kemudian bau daging anak gajah dan kemudian dipenyet juga. Sampai orang-orang yang makan daging anak gajahnya mati semuanya, tinggal satu orang yang ibu gajah datang, dicium, ternyata tidak bau daging anak gajah. Abu Abdillah ketakutan. Abu Abdillah sampai menggigil badannya dan dia pun memelas. Oh, ibu gajah, aku tidak mau makan anak gajah. Sungguh, aku tidak mau makan daging anak gajahmu. Aku hanya berpikir, aku masih kelaparan. Sungguh aku tidak mau makan daging anak gajahmu. Si gajah pun kakinya menunduk. Belalainya mengisyaratkan Abu Abdillah untuk naik ke punggungnya. Dan Abu Abdillah digendong hingga ke pulau seberang yang selamat dan ditolong oleh orang-orang. Teman-teman, yuk, siapa yang sudah belajar di sekolah hari ini? Oh, masih libur. Siapa yang sudah mulai sekolah angkat tangan? Siapa yang sudah kelas 1 angkat tangan? Kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6, 7. Ada yang masih TK. Ada yang playgroup. Nah, kita kalau sudah sekolah berarti kita janji sama ayah sama bunda untuk selalu menurut sama ayah dan bunda. Ingat ya, kalau kita punya janji harus ditepati. Seperti Abu Abdillah, ia janji kepada Allah untuk tidak makan daging gajah, bukan daging sapi ya. Nah, teman-teman, sekarang Kak Rika mau tanya, siapa yang hari ini bangun tidur sudah bersyukur angkat tangan? Sudah baca doa? Kak Rika mau tes, coba. Kalau sudah bersyukur Kak Rika mau tes. Bangun tidur
Oh, si. Bangun tidur. Terus mandi. Sekarang diganti ya dengan bersyukur. Bangun tidur, alhamdulillah. Gitu ya, dijawabnya ya. Yuk, sama-sama. Yang kenceng, yang semangat lagi. Bangun tidur. Makan ikan goreng. Makan nasi goreng. Makan sandal goreng. Alhamdulillah. Oh, innalillah. Lagi, jawab lagi. Baju baru. Tasnya baru. Sepedanya baru. Badannya bau. Oh iya, jawabnya innalillah lagi. Disayang